informasi yang pertama, yakni terkait dengan kabar terbaru insiden kebakaran yang melanda kawasan Pasar Induk Impres Manonda Palu. Berdasarkan keterangan dari pihak terkait, kebakaran itu diduga akibat hubungan arus pendek listrik dan diketahui kebakaran terjadi pada Selasa sekitar pukul 22 WITA. Mendapat informasi itu, Dinas Pemadam Kebakaran langsung menuju lokasi dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 00.30 WITA Rabu dini hari. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ketut Suta. Iya, Hakir. Baik, Ketut Suta, bisa disampaikan bagaimana suasana malam saat kejadian kebakaran yang melanda kawasan Pasar Impres Manonda tersebut? Iya, Hakir dan juga Tribuners. Jadi benar sekali perlu disampaikan bahwa musibah kebakaran terjadi di Pasar Impres Manonda yang ada di Kota Palu terjadi pada hari Selasa malam kemarin. Dari pantauan kami saat di TKP, warga sudah memadati sekitar lokasi kejadian itu untuk menyaksikan kebakaran dengan api yang terus merebet ke beberapa pedagang. Pedagang juga dibantu oleh warga untuk berupaya berbondong-bondong menyelamatkan barang dagangan yang bisa diselamatkan. Kemudian setelah sekitar kurang lebih 5 jam pemadam kebakaran berjibaku, api akhirnya bisa dipadamkan. Diduga memang malam itu menurut Kepala Damkar bahwa dugaan sementara diakibatkan oleh arus pendek listrik akhir. Baik, apakah sudah ada informasi dari pihak terkait soal berapa jumlah lapak yang terbakar akibat insiden tersebut, Ketut Suta? Ya, untuk total jumlah bangunan yang terbakar, kami belum menerima informasi secara detail. Namun menurut Kepala Pasar Samun mengatakan diperkirakan ada 200 atau bisa lebih lapak yang terbakar. Dengan total penjualnya itu ada 100 pedagang. Karena biasanya satu pedagang itu mengisi 2 atau lebih lapak tempat jualan di lokasi tersebut, akhir. Baik, pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan lapak pedagang tersebut, bagaimana situasi terkini di kawasan Pasar Impres Induk Manonda Palu, Saudara Ketut Suta? Ya, berdasarkan pantauan kami tadi di TKP, akibat insiden tadi malam mengakibatkan atap bangunan dan juga barang jualan rata dengan tanah dan hanya berdiri kokoh tembok beton dinding tempat jualan tersebut yang menghitam akibat dari lalapan api. Warga juga sebagian ada yang mengumpulkan material bangunan yang berharap bisa digunakan kembali, Hakir. Baik, apakah ada informasi korban jiwa atau kerugian material yang diterima atau yang dirasakan oleh para korban kebakaran, Ketut Suta? Ya, untuk laporan adanya korban jiwa sampai saat ini kami belum menerima informasinya, Kir. Sedangkan untuk kerugian total keseluruhan juga kami belum menerima berapa totalnya, tetapi sempat tadi kami melakukan wawancara dengan salah satu pedagang yang terdampak yang di lokasi tersebut yang merupakan penjual pakaian, bahwa ia mengalami kerugian sekitar 100 sampai 300 juta rupiah, akhir. Adapun juga saya sampaikan saat ini para pedagang masih menunggu tindakan lanjut dari pemerintah, kiranya dapat dibuatkan lokasi atau tempat untuk berjualan sementara, akhir. Baik, Tribuners, demikian sebelum mengakhiri laporan dari rekan Ketut Suta, kami akan menampilkan video kondisi terkini kawasan Pasar Impres Palu pasca kebakaran yang terjadi Selasa malam. Berikut videonya. Kebakaran yang terjadi di Pasar Manonda malam ini saya ketahui pada pukul 10.30
2022 lewat 3 menit setelah disampaikan informasi oleh kepala operasional saya mengabarkan bahwa pasar Manonda terbakar cukup besar. Pada saat saya menerima informasi itu, seluruh armada sudah kami kerahkan untuk melakukan penanggulangan di pasar Manonda. Akibat kebakaran sampai saat ini kami belum melakukan investigasi atau mencari informasi terkait dengan masalah bola api, tapi menurut dugaan sementara kami berapi akibat korslet. Lapaknya ibu berapa di sini? Dua. Bu? Jualan apa? Iya. Sudah sempat stok barang baru lagi enggak, Bu? Sudah, namanya kita pedagang begini. Jauh sebelum masuk puasa sudah stok semua. Ada yang bisa diselamatkan untuk Tidak ada, biar satu lembar saja kita siram ratusan. Kalau 300 itu tidak Tidak lari, Bu. tidak lari dari 300. Jadi sekitaran 300 lebih, Bu. Iya, begitu kalau 2 tempat. Demikian Tribuners, laporan dari reporter tribunpalu.com yang ada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih rekan Ketut Suta atas laporannya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Baik, Hakir.